Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang zikir-zikir pada rakaat yang kedua ya. Kemarin saya juga mengamati kemarin membaca berita bahwasanya ada wacana ya, ada orang yang merencanakan untuk menghapus kalau nggak salah berapa 300 ayat di dalam Al-Quran karena mungkin menurut analisis orang-orang tersebut bahwasanya ada ayat-ayat yang katakanlah rasis mungkin di mata mereka, menurut analisis mereka bahwasanya ya membenci agama-agama yang lain. Mungkin contohnya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka dia termasuk orang-orang yang merugi itu. Ya, kalau sudah agama Islam itu ya selain daripada agama Islam ya otomatis kayak misal contoh Katolik, Kristen dan lain sebagainya itu sudah termasuk orang yang merugi seperti itu. Atau mungkin ayat yang membahas tentang Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhan itu satu, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang mau mereka hapus. Ya, yang ya menurut mereka itu ya menyinggung agama-agama yang lain ya. Wallahu alam bisawab ya. Saya nggak membaca detail apa yang mereka sampaikan di situ. Cuman kalau misal saya lihat mungkin saya mencermati mungkin kondisinya itu ya sama halnya dengan YouTuber yang lain. Mereka pengen terkenal secara instan kayak gitu dengan melontarkan wacana-wacana yang mohon maaf ya mereka tahu atau tidak tahu ya konsekuensinya seperti itu. Terlepas dari itu apakah itu penistaan agama atau tidak ya bagi saya wallahu alam bisawab ya, saya tidak paham dengan masalah hukum seperti itu, tapi toh pun kalau misalkan seandainya orang tersebut melakukan penistaan agama ya, kalau itu orang Islam dia mesti harus bertobat ya, kalau misalkan dia bukan orang Islam ya wallahu alam bisawab ya, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah apa bisa sih Al-Quran itu, ini untuk orang muslim ya, apakah mungkin bisa Al-Quran itu dihapus ya, kasat mata istilahnya kayak misalkan ayat Al-Quran kayak gitu, oh ini gak pas nih dihapus kayak gitu. Bisa nggak sih? Sebenarnya itu nggak akan bisa.
walaupun Menteri Agama ya katakanlah seperti itu, misal seandainya Menteri Agama mempunyai keinginan seperti itu, keinginan seperti itu, menghapus satu terbitan itu nggak akan mungkin. Karena gini ya, jangankan 300 ayat, satu ayat pun itu nggak akan bisa. Bahkan harokatnya itu mau dihapus itu tidak akan bisa. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mendengar konten tersebut, nggak usah khawatir, nggak usah ribut sebenarnya. Itu nggak akan mungkin bisa, karena meskipun Al-Quran cetakan yang mungkin katakanlah 2001 atau 2022 nanti dihapus, kita punya banyak cetakan Al-Quran mulai dari yang terdahulu sampai yang sekarang. Kita sudah bisa membedakan mana yang ayatnya kurang, mana yang tidak, kalau misalkan kata penghapusan di situ ya dihapuslah ayatnya seperti itu. Kalau misalkan yang dibahas yang mungkin dikatakan dia itu menghapus ayat, kayak misal contoh nasikh wal mansuh, ya itu sudah ada gitu. Ayat-ayat yang dihapus, tapi bukan dihapus secara fisik kayak gini, enggak. Kayak kita menghapus di papan tulis, enggak. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya itu tidak menggunakan ayat tersebut. Contoh Homar. Homar itu ya kalau di ayat, saya lupa ayatnya itu, ya yang pertama menjelaskan bahwasanya bahwa Homer itu banyak mudorotnya daripada manfaatnya, maka jauhilah seperti itu ya. Intinya berbicara masalah kesehatan saja. Kemudian janganlah kamu mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, baru sampai akhirnya Homer itu betul-betul haram. Jadi ayat yang pertama ini yang membahas masalah Homer itu ada manfaatnya, ada mudorotnya, tapi lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, itu sudah nggak digunakan lagi, tapi menggunakan ayat-ayat yang seperti ini. Itu sudah masyhur di kalangan orang Islam seperti itu ya. Ayat itu bisa dinasah, itu ya bisa dihapus. Ayat Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan hadis, ya seperti itu sudah ada, nggak perlu ada rencana seperti itu, tinggal cek saja di dalam kitab-kitab tafsir seperti itu. Jadi ya nggak perlu. Nah, kemudian kalau misal ada ayat-ayat mungkin rasis, ya yang mungkin mengkritik, menyenggol agama-agama yang lain, ya itu sudah Al-Quran yang jelaskan. Dan yang jadi masalah sebenarnya bukan masalah Al-Qurannya. Mungkin yang ditakutkan oleh orang Islam ya, mungkin orang-orang agama lain ya, mungkin bertindak teroris dan lain sebagainya, itu bukan karena ajaran, bukan karena isi Al-Qurannya, enggak, tapi orang yang memahaminya atau ustadz yang menyampaikannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di situ saja letaknya. Karena ya jujur saja, orang yang menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dengan yang seperti itu biasanya ilmunya nggak sampai kemana. Tapi memang itu memang viral ketimbang yang kita yang menyampaikan ilmu agama step by step gitu, sesuai dengan kondisi sesuai dengan keilmuannya, kitabnya kita bahas. Itu ya nggak masuk di hitungan trending lah. Yang trending itu ya kayak gitu tadi, yang memprovokasi, yang instan lah intinya, 3 menit. Kalau yang 1 jam 15, paling minim 15 menit, itu orang ketiduran, itu jarang ada yang trending. Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Jadi itu ya intinya, kalau teman-teman orang Islam mendengar hal itu ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, gak perlu takut ya, karena
mushaf Al-Quran itu kita bisa ngambil dari mana aja, dan itu tidak akan mungkin bisa dihapus satu harokat pun. Itu nggak usah 300 ayat, satu harokat pun tidak akan bisa. Kalau ada orang yang melakukan, merencanakan atau mau melakukan seperti itu usaha yang sia-sia saja. Tuh ya, kalau saya ketawa-tawa aja kayak gitu. Babul Askari Raq'ati Tsaniyah, bab yang membahas tentang zikir-zikir pada rakaat yang kedua. Jadi bacaan apa sih yang kita mesti baca pada rakaat kedua? I'lam, ketahuilah, annal askaro, sesungguhnya zikir-zikir allati zakarnahu, yang dibaca, allati zakarnaha, yang dibaca pada allati fi raqatil ula, pada rakaat yang kedua, pada rakaat yang pertama, yaf'aluha kullaha, maka dikerjakan juga atau dibaca juga semuanya itu fisaniyah, pada rakaat yang kedua. Jadi semua bacaan yang ada di rakaat kedua itu rakaat pertama itu juga dibaca semuanya pada rakaat kedua. Alama dzakarnahu, sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang sudah kita jelaskan, fil ula, di depan, minal fardoti, baik itu untuk sholat wajib, wan nafli, dan sunnah, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya, dan lain-lain, minal furu'i, dari persoalan cabang-cabangnya, al-malkurati, yang telah disebutkan, illa fi asya, kecuali beberapa hal berikut ini. Jadi semua bacaan yang dibaca di rakaat pertama itu juga dibaca di rakaat kedua, ketiga, dan selanjutnya. Itu ya, tapi ada perbedaannya di sini. Tapi yang terkhusus di sini rakaat yang kedua ya, rakaat yang kedua itu. Nah, kemudian yang tidak bisa dibaca di dalam rakaat pertama cuman ada di rakaat yang kedua, tapi tidak tapi khusus cuma ada di rakaat pertama, itu salah satunya adalah anna raqatal ula fiha takbiratil ihrami. Di rakaat yang khusus dibaca di rakaat pertama itu adalah takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Itu khusus dibaca di rakaat pertama, tidak boleh dibaca di rakaat kedua. Wahia ruknun, dan takbiratul ihram itu adalah rukun. Walaisa kadzalikus walaisa kadzalikas saniyatu, dan tidak boleh dibaca pada rakaat yang kedua. Fa innaha la yukabbiru fi awwaliha, karena sesungguhnya tidak perlu ada takbiratul ihram pada permulaan rakaat yang kedua. Itu. Jadi tidak perlu tuh kita melakukan takbiratul ihram pada rakaat yang kedua, cukup takbir intikal saja seperti itu. Karena takbiratul ihram itu cuman takbir di permulaan pada saat kita mau melaksanakan sholat itu ya. Wa innama, dan dan akan tetapi at-takbiratul lati qablaha, ya, yang takbir yang dilakukan qablaha, sebelum li raf'i minas sujudi, yaitu ketika mengangkat atau ketika bangun dari sujud, ma'annaha sunnatun, ya, takbir tersebut hukumnya adalah sunnah, dan itu bukan takbiratul ihram tapi takbir intikal ya. Itu. Jadi kalau yang dimaksud di sini yang boleh dibaca itu yang khusus, takbir yang khusus di rakaat pertama itu adalah takbiratul ihram ya, bukan takbir intikal. Asani, nah, pengecualian ya kedua yang boleh dibaca di rakaat pertama tapi tidak boleh dibaca di rakaat kedua adalah la yushra'u du'aul iftitahi fis saniyah
fisaniyati bi khilafil ula. Ya. Jadi tidak disyariatkan doa oleh iftitahi, membaca doa iftitah fisaniyah pada rakaat yang kedua. Bi khilafil ula, berbeda pada rakaat yang pertama. Itu ya. Jadi di rakaat kedua ini kita tidak boleh membaca doa iftitah, itu ya. Doa iftitah hanya boleh dibaca pada rakaat pertama. Jadi yang pertama tadi kita tidak boleh membaca doa takbiratul ihram, ya. Tidak boleh membaca doa iftitah di rakaat kedua, ya. Wasalisu, ya, perbedaan yang ketiga antara rakaat pertama dan rakaat kedua ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di sini adalah qaddamnahu, dan kami telah menjelaskan perkara tersebut, ya, perkara ini annahu yata'awwazu fil ula bila khilafin, ya, bahwasanya membaca ta'awuz pada rakaat pertama bila khilafin, tanpa disertai perbedaan pendapat ulama. Wa fisaniyati khilafun, adapun membaca ta'awuz pada rakaat kedua ini terdapat perbedaan pandangan. Di sini ya terdapat perbedaan para ulama. Jadi membaca ta'awuz di sini nggak ada masalah, di sini nggak ada perbedaan. Tapi kalau di rakaat kedua itu ulama berbeda pandangan di situ, ya. Jadi di sini ya kalau mungkin hemat saya ya tidak perlu ada ta'awuz. Jadi langsung bismillahirrahmanirrahim. Itu bedanya. Jadi sekali lagi ya, yang pertama itu yang khusus di rakaat pertama itu takbiratul ihram, yang kedua doa iftitah, yang ketiga ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian Ar-Rabi yang keempat al-Mukhtari, ya, menurut pendapat yang dipilih oleh ini musannif hadzal kitab, annal qira'ata fis tsaniyah takunu aqalla minal ula, bahwasanya bacaan Al-Qur'an pada rakaat kedua itu hendaklah lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Wa fihi khilafi, untuk masalah ini terdapat perbedaan pandangan, ya, allazi qaddamnahu, yang mana telah kita bahas sebelumnya, perbedaan rakaat, ya, bacaan ini ya, lama, durasi lamanya bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pendek-pendek, ya, yang mufassal atau yang tengah-tengah atau yang panjang sekalian, atau mau yang ini ya. Tapi umumnya di sini kalau di Indonesia itu rakaat yang pertama jauh lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Jadi saya simpulkan ya di sini, semua bacaan di rakaat pertama itu juga dibaca di rakaat kedua, kecuali yang pertama takbiratul ihram, yang kedua di sini doa iftitah, yang ketiga ta'awuz, dan yang keempat bacaan yang di rakaat kedua itu mesti lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Itu beda-bedanya ya. Jadi kalau di rakaat kedua itu yang mesti dibaca itu doa surah Al-Fatihah, itu bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, kemudian baru surah-surah yang lain, yang intinya lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Itu juga sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang kunut subuh, ya. Nah, kunut subuh, kemudian tempat-tempat kita membaca kunut subuh dan lain sebagainya, dan ini insya Allah nanti kita bahas
mungkin menjadi dua video apa ya, mungkin dua video kayaknya nih, ya dua video nanti yang akan kita bahas. Yang pertama itu hukumnya, kemudian mungkin bacaan-bacaannya ya, bacaan-bacaannya nanti apa saja, kemudian konsep kunut itu seperti apa itu. Nah, ini menurut pandangan Imam Syafi'i ya. Jadi kalau teman-teman yang bermazhab Syafi'i kayak gitu, yang berkunut, nah harus tahu detail tuh dalil-dalilnya, bacaan-bacaan kunut yang ada di dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, itu memang juga ada dalilnya. Tuh, itu juga nanti dibahas di dalam kitab Bulughul Maram. Itu juga ada. Jadi mereka itu ada pandangan-pandangan ulama hadis ya yang mengatakan bahwasanya ini bid'ah dan lain sebagainya, sehingga hukum tersebut keluar, ditetapkan. Jadi kalau misalkan Wahabi, misalkan ustadz-ustadz yang di kalangan Wahabi mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, ya memang ada dalilnya. Itu bahwa ada yang mengatakan sunnah, itu juga ada dalilnya. Nah, penetapan hukum itu terutama masalah bid'ah itu pasti menimbulkan perbedaan pandangan. Itu pasti menimbulkan perbedaan pandangan, dan selama saya membahas kitab, mulai dari kitab Bulughul Maram dan kitab Al-Azkar, itu pasti ada pandangan-pandangan ulama itu ya, yang barusan kita bahas ini ya, kayak misal atau membaca ta'awudz di rakaat kedua, itu ada perbedaan pandangan. Ada ulama yang mengatakan nggak perlu membaca ta'awudz, cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim dan surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan wah, disunahkan membaca ta'awudz. Itu ya seperti itulah kondisinya kayak gitu. Nanti kita akan bahas ya tentang kunut ya. Ini sekali lagi berdasarkan Al-Imam Nawawi ya. Dulu juga saya pernah ditanyakan sama orang juga kan, bahwasanya Ustadz antum ini Wahabi kah apa enggak gitu kan. Loh, kok bisa kayak gitu kan? Karena jujur aja gaya metode antum itu kayak Ustadz Wahabi, menggunakan kitab Bulughul Maram kayak gitu, kitab Al-Azkar, kitab Fathul Qorib kayak gitu kan, dan ada membid'ah-bid'ahkan ini juga ya gitu. Ya wallahu alam sih kalau misalkan dicap Wahabi, tapi kalau orang ustadz Wahabi juga tidak pernah mengatakan bahwasanya saya masuk dari golongan ustadz Wahabi kayak gitu kan. Tapi ya ada beberapa pandangan mereka yang memang saya nggak bisa sembunyikan kayak gitu. Iya, kalau dalil ini yang digunakan oleh ustadz Wahabi lah kayak gitu. Kayak contoh yang dicap orang Indonesia kan Ustadz Khalid Basalamah, kemudian Ustadz Aziz Zawas dan lain sebagainya. Katakanlah seperti itu. Nah, dalilnya seperti ini. Jangan sampai teman-teman hujat macam lebih-lebih seperti itu. Itu aja kok. Kayak gitu. Kalau teman-teman yang NU ini dalilnya. Kalau Muhammadiyah ini dalilnya seperti itu. Nah, kalau saya fair-fairan saja kayak gitu. Kalau saya nggak sependapat misal dengan Ustadz Adi Hidayat karena saya menggunakan dalil yang seperti ini, itu bukan berarti ngecap ini ya. Kalau misalkan dia memang organisasinya Wahabi ya, saya tidak ada masalah. Yang ada masalah kalau misal dia salah di dalam menyampaikan itu ya ada masalah, tapi ya nggak fatal amat gitu aja ya. Dan kitab-kitab yang saya sampaikan ini juga kalau teman-teman belajar di pondok-pondok itu juga diajarkan di situ ya, di pondok salaf, pondok salaf terutama itu diajarkan. Kalau pondok modern kayak Gontor kalau nggak salah nggak ada, itu Gontor nggak ada. Di pondok saya Ummul Qura itu diajarkan ini
Cuman kalau untuk Alaskar nggak masuk kurikulum kalau ini. Itu saja, mohon maaf kalau misal ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung hati teman-teman semuanya, baik itu disengaja ataupun tidak, di video ini atau video-video sebelumnya. Kemudian apabila ada kritikan, saran, masukan, dan terlebih lagi yang penting itu pertanyaan, silahkan teman-teman atur bagaimana di kolom komentar. Walaupun saya juga banyak kerjaan, mungkin banyak hal yang saya mesti harus selesaikan kayak gitu, ya saya semaksimal mungkin membaca komentar ya gitu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.